Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vox Pop Podcast Humas DPRD Juaranya. Kali ini di episode ketiga masih barengan Kakang Ray. Dan hari ini seru banget karena Kakang Ray lagi di kantor DPW-nya Partai Kebangkitan Bangsa. Wah, mantap sekali ya hari ini. Tentunya kalau misalkan Ray lagi di kantor DPW PKB, berarti Ray juga bakal ngobrol dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB. Nah, beliau ini Komisi 1 dan juga Ketua Pansus 7 dan lahir di Indramayu 54 tahun yang lalu. Wah, pokoknya kalau misalkan ngelihat beliau ini keren banget ya. Karena udah menjadi ketua fraksi juga di DPRD-nya. Komisi 1 juga, terus juga ternyata beliau ini baru diangkat menjadi sekretaris Dewan Syuronya DPW PKB. Wah, mantap pisan ya. Langsung aja ya biar langsung ngobrol sama Raynya. Kita langsung panggil aja Bapak Haji Muhammad Sidkon Jampi SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya, kok biasa orang PKB. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, saya baik. Baik ya. Tidak kurang suatu apapun. Ya cuman usia nambah terus. Itu mutlak, tapi gini ya, kalau misalkan ngomongin usia katanya nambah, tapi gaya mah tetap enggak ya. Jangan kalah sama Ray dong. Ya kayaknya Ray juga rada sedikit gimana gitu. Duh, Pak Sid kan udah pakai topi raken dan yang lain-lain gitu kan, pakai juara pokoknya. Juara betul. Ini betul. sibuk nggak Pak sih? Punten pisan ini mah terima kasih udah hadir di Vox Pop Podcast di kali ini. Ya kalau dibilang sibuk, ya juga. Saya cukup tidur. Cukup tidur ya. Tapi kalau memang dari kegiatan, apalagi kita di politik ya hampir 25 jam bahkan sehari. 25 jam kita. ya. Kita jam 1 hari ini sudah ditunggu dengan silaturahmi alim ulama se-Jawa Barat. Alhamdulillah. Maksud saya ta'aruf dengan Dewan Syuro secara keseluruhan. Betul. Jadi dari yang mulai sepuh sampai yang paling milenial tapi ada di Dewan Syuro. Hari ini akan kumpul. Alhamdulillah silaturahmi semuanya ya Dewan Tentunya, Syuro ya. tentunya. Dan kemarin juga katanya baru beres paripurna juga ya di DPR juga. Betul, kebetulan di Komisi 1 itu sudah merampungkan tugas utama yang terakhir itu kemarin, yang terakhir sampai kemarin itu perubahan Raperda Tertibum. Tertibum. Untuk penanganan prokes. Oke. COVID-19. Nah, makanya juga buat sobat Vox Pop juga di rumah kan kita tadi juga ya Bapak aja ya. Ya. Bapak Sidkon juga pakai masker dan yang lain-lain, pokoknya 5M jangan sampai lupa. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus juga mengurangi mobilitas dan juga mengurangi untuk berkumpul-kumpul. Nah, Betul. itu bisa ya Pak ya. Nah, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol Pak, seru-seru ya. Oke. Di hari ini di episode ketiga. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, biasa ada bisa disebut apa ya namanya tuh. Kalau di Vox Pop itu nggak wajib atau nggak seru kalau misalkan nggak bahas ini dulu. Yaitu adalah fun fact-nya dulu. Fakta menyenangkan tentang Bapak Sidkon. Juara kayaknya Mbak ya. Nah, yang pertama ini adalah Pak Sidkon ini aktif menyuarakan tentang pesantren. Of course. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pernah dinobatkan sebagai anggota DPR dengan kinerja terbaik. Wow. Bahkan juga fraksinya juga, betul ya Pak ya? Betul. Nah, kita yang pertama dulu Pak. Oke. Kenapa sangat concern dengan pesantren? Tahun 80 itu saya masuk SMA karena kegiatan di kampung saya itu saya merasa minim dengan pengetahuan pesantren saya, kecuali yang diajarkan oleh UA. UA juga termasuk kiai kampung. Kita di kiai kampung kayak gitu. Saya mencoba melanglang, akhirnya nyantol di Babakan Ciwaringin Cirebon. Mesantrennya di Babakan Ciwaringin 10 kiloan itu ke SMA negeri. Oke, jadi itu pulang pergi Setiap hari. jual. Itu jalan, terbang. Naik elep. Naik elep. 10 kilo. Enggak kan, biasanya kan kalau misalkan karena memang niat banget, udah kalau kata bahasa Sunda nama kan. Itu SMP. 12 kilo bahkan dari rumah ke SMP negeri itu. Adanya di pusat kecamatan. 12 kilo ngagoes. Olahraga. Unggal dinten. Ya panas ya hujan, jalan terus. Yang penting mah ilmu dikejar ya Pak. Nah, santri saya itu secara formal dari Babakan Ciwaringin Cirebon. Oke. Saya merasakan betul selama di Ciwaringin itu bagaimana
susahnya, bagaimana senangnya, bahagianya, saya alami betul. Salah satunya adalah bagaimana kita di asrama, Betul. di Kobong mungkin ya. Di Kobong. Nah, kalau pesantren mah kan kobong ya. Kalau di Cirebon namanya bilik. Oh, Billy. Satu bilik ukuran 5 kali 5 itu bisa 20 orang. Kayak ikan asin gitu ya, Pak, tidurnya gitu. Kaki ketemu kaki. Kaki ketemu kaki ya. Gitu. Ini yang saya rasakan bagaimana nikmatnya bareng-bareng sama mereka, Pesantren. bergaul, membangun kemandirian, nyuci baju sendiri. Kayak lagunya siapa tuh? Mansur S. Zainuddin MZ. Itu kiai kita, Pak. Ya, jadi cuci Betul. baju sendiri, nyetrika sendiri. Zaman itu pakai setrikaan Pakai lama tuh yang ya. apa, hong gitu apa pakai ya? areng, Areng gitu ya. Kayak gitu. Nah, sangat berkesan. Dan saya melihat ya teman-teman tidak ada yang ngeh soal kesehatan. Oke, dia bras aja gitu. Nggak kebayang kalau hari ini pandemi. Betul, betul. Di mereka, di santri kayak itu. Belum lagi kobongnya itu kan masih sederhana. Oke. Waktu 80 itu listrik baru mulai masuk tuh. Dari daerah sana tuh baru masuk. Di pesantren saya tuh. Sebelumnya adalah pakai patroma. Ya, Patroma. Sampai jam 11 habis. Habis. Ganti Habis lagi. itu pakai cempol. Jadi masih konvensional banget lah ya, Pak ya. Zamannya sekarang saya yakin berbeda. Beda banget. Tapi soal pola asrama, bilik itu pasti sama. Masih tetap masih menjaga angger. Masih dijaga lah ya, Betul. tradisi mungkin itu mungkin jadi ciri khas nggak, Pak? Ciri khas, ciri Oke. khas terutama di pesantren-pesantren salaf itu ya masih seperti itu. Masih itu. Itulah saya santri. Mm-mm. Jadi kalau ada kawan saya bilang, "Ana Habib." Ada Habib. Ana Habib. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum Habib. Kalau saya enggak, Ana santri. Ana santri, Ana ya. santri. Karena saya besar di pesantren. Belum gitu. lulus. Saya masih santri. Masih diajar kene gitu ya. Syahdu banget. Kan Gitu kayak deh gitu ya. ceritanya. Oh, jadi makanya karena memang punya pengalaman yang sangat-sangat besar di pesantren, akhirnya jadi terjun ke dunia politik dan akhirnya concern banget di pesantren gitu ya. Dari pengalaman itulah yang kemudian saya setiap kali saya melangkah itu ya saya adalah santri. Oke. Walaupun bergaul dengan Ray yang sebelah sana ya. Di ujung Tapi saya sana, tunjukkan Betul. ketika azan ya izin ya, Sholat sholat dulu, dulu. iya, Kayak betul. gitu. Atau ini ada kopi, tapi kopinya nikmat sih. Kopi biasa aja saya Kopi, pakai. kopi sasetan aja. Modal 2.000 aja yang penting Ya. bersamanya gitu ya. Itu saya tunjukkan. Saya ingat pesen kalau manggil ayah itu mama. Mama, oke. Ketika saya mau berangkat kuliah ke Bandung, Iya. ditanya, silahkan kamu kuliah di mana saja. Mm-mm. Tapi mama mau nanya, Mm-mm. mau pesen. Mau pesen. Dua hal. Kalau kamu sanggup silahkan sekolah sampai manapun. Oke. Sekuat mama akan tanggung. Tanggung. Yang pertama apa? Yang pertama adalah la tarikus sholat. Oke. Tegakkan sholat, dirikan sholat, jangan lupakan sholat. Oke. Oke. Sanggup kamu? Kecil liwil-liwil. Hidup pesantren bisa lah ya. Sebelum sunat dan sampai hari ini sudah diajari sholat dan saya alhamdulillah melaksanakan sholat. Jadi saya jawab kecil liwil-liwil. Ya, kecil bisa lah ya. Ya, sanggup. Oke. Yang kedua apa mak? Nantang saya. Iya, nantang lagi. Apalagi nih gitu ya. Nah, mama saya bilang kamu jangan jauh-jauh dari kiai. Nah, kamu sanggup? Sanggup. Sanggup. Tapi begitu saya ke Bandung, Betul. apalagi saya jadi ketua senat, Betul. menegakkan sholat itu masya Allah. Susahnya. Masya Allah. Tantangannya itu ya, Pak ya. Nah, Ujiannya ya. Jadi ketika kita lagi rapat misalnya, atau kita lagi diskusi misalnya, terdengar azan, Oke. bagaimana saya harus mengangkat? Ah, Menemukan pola itu ternyata memakan waktu juga Susah gitu. itu ya. Nah, gitu. Akhirnya yang pertama misalnya saya contohkan, karena saya komitmen dengan Betul. janji saya terhadap mama Mama. tadi, kita waktunya sholat, yang mau sholat kita giliran saja dulu misalnya. Oke. Atau yang kemudian break Langsung di break aja 10 gitu. menit. Sholat dulu gitu ya. Nah, sholat dulu misalnya. Oh. Tapi yang kedua yang agak berat, saya baru masuk ke Bandung, belum kenal dengan Kiai Ray. Amin. Saya belum kenal siapa-siapa di Oke. Bandung.
Tapi karena satu tekad kemudian akhirnya saya menemukan yang namanya kantor PWNU Jawa Barat. Oke. Nahdlatul Ulama itu di situ kan kumpulannya kiai-kiai. Betul. Akhirnya saya nggak jauh dari kantor PKB Jawa Barat ini, di Jalan Sancang kemarin. Di situ kan. Atau di Jalan Galunggung. Akhirnya saya sering bolak-balik ke situ. Dari kampus tuh ya, dari Jadi, Taman Sari tuh ya. Alhamdulillah walaupun saya santri karena bergaul dengan kiai, wanginya kiai itu. Iya betul, kan dekat sama tukang parfum bau. Ternyata saya menemukan maknanya di situ pesannya. Jadi walaupun pergaulan di dunia apapun, kalau kita masih membawa bau santrinya menempel pada diri kita, semuanya terkontrol. Betul. Jadi semuanya Insya Allah terkontrol. Jam 2 pulang. Hati-hati. Kang Sidgon mah nanti maboknya. Mabok kopi. mabok kopi, mabok Ciherang, mabok rating deng. mabok Ciherang kayak gitu. Tak bin nikmat ya, itulah ajaran orang tua saya. Oke, jadi betul-betul ya langsung ke pesantren gara-gara mungkin udah jalan hidup mungkin ya Pak ya? Ya. Jadi santri itu ya? Jadi prinsip lah. Jadi prinsip juga prinsip hidup saya. Dan itu juga akhirnya karena punya prinsip santri yang mungkin sudah, kan kalau misalkan di pesantren kan tertib banget dan yang lain-lain, akhirnya juga pada saat masuk DPRD akhirnya kan kinerjanya itu dinilai sangat baik sama ini kan sama Dewan Kehormatan, akhirnya juga dapat juga tuh Pak. Nah, langsung fakta kedua. Ya, kalau soal itu saya coba bangun komitmen dengan teman-teman. Kita di fraksi PKB ini kan ber-12. Betul. Jadi awal kita rapat secara resmi fraksi itu saya katakan kita harus 100%. Oke. 100% hadir atau 100% tidak hadir. Oke. 100% hadir manakala tidak ada halangan apapun. Oke. Kalau sakit ya, apa sih itu mah itu mah ya biasa lah ya, ada manusiawi alasan. lah ya. Tetapi kalau saya katakan 100% tidak hadir, itu juga bisa kita lakukan. Dalam artian dalam konteks kalau misalnya ada kebijakan daripada kita di dalam kemudian walk out, mending sudah kita nyatakan dari depan kita menolak atas suatu kebijakan misalnya. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Alhamdulillah, karena mungkin juga semuanya juga terhadap rakyatnya juga sangat maksimal juga dan itu juga sangat membantu masyarakat saya kira gitu itu. Ya. Maksudnya tadi kok masuk keluar juga maksudnya maksudnya gitu. Jadi jangan setengah-setengah lah ya. Yes. 100% tuh in outnya benar-benar gitu. Jadi komitmen itu. Yang kedua, komitmennya kita bangun adalah bahwa kita harus kebersamaan. Itu harus dijaga melalui apa? Melalui komunikasi yang harmonis. Betul. Manakala saya punya permasalahan dengan Ray misalnya, face to face sudah. Langsung aja ngobrol nih. Ngobrol. Saya mau kieu gitu kan. Ulah WA, ulah telepon nanti tidak clear. Jadi komunikasi yang bagus itu harus tetap kita bangun apapun yang terjadi. Kalaupun misalnya harus diselesaikan di dalam satu ruangan berdua, nah untuk bilang kalau harus dengan golok, jangan itu Bapak. Beda cerita itu ya. Kasarnya begitu. Jadi ketika face to face, saya bisa lihat bahasa tubuhnya, raut mukanya. Reni bohong atau jujur tuh bisa kita tip lah. Betul. Jadi kelihatan dari komunikasi nonverbalnya lah. Kalau ya. saya ngomong sama Ray begini kan, saya sembunyikan gitu. Iya betul. Ya Ray, apa Ray? Gimana Pak? Gimana kan? Tapi kan kalau misalkan kayak gini memang kelihatan lah. Kelihatan, Ray itu jujur gitu. Kelihatannya masih jomblo. Tahu sih. Aduh, dibahas juga itu ya. Kenal lo. Pak, di sini saya tuh mau ininya ke Bapak bukan ke saya, Pak. Kenapa saya kena, Pak? Iya, jadi gitu ya. Jadi lebih enak langsung ngobrol lah face to face. Tapi pernah nggak sih Pak selama di DPRD gitu Pak menghadapi masalah yang seperti itu dalam artian ya memang kan namanya juga dinamika politik lah ya. Iya. Pasti pernah nggak sih yang akhirnya juga sampai memutuskan ya kan kalau untuk masalah yang tadi tidak masuk itu kan belum pernah alhamdulillah kan. Tetapi kan pasti ada lah berbeda pendapat dan yang lain-lain. Apalagi Bapak kan sebagai ketua fraksi, secara di internal pun juga mungkin ada yang beda pendapat mungkin seperti itu. Sementara ini kadarnya masih di bawah. Jadi masih bisa artinya saya anggap bukan masalah. Karena ketika misalnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan, ya saya panggil aja. Mau sambil ngopi, ayo. Mau sambil makan siang, oke. Jadi dengan cara gitu aja sudah clear kita. Sebenarnya cuma komunikasi aja ya. Komunikasi itu sangat penting, sangat prinsip yang saya pegang teguh sampai hari ini. Juara tuh. Jadi boleh banget nih buat sobat Vox Pop semuanya. Intinya mah komunikasi itu kan. Belajar dari Bapak Sidkon.
Nah, Pak, jadi kan itu udah faktanya sudah ya. Kita udah ngomongin fakta-fakta. Nah, kan tadi sedikit juga kita udah belajar tentang apa makna pesantren menurut Pak Sitkon lah ya. Nah, apakah dengan prinsip tadi kata Pak Sitkon kan santri itu adalah prinsip ya, jalan hidup gitu. Akhirnya pada saat menjadi ketua Pansus 7, terus juga dengan adanya dulu Raperda kan belum disahkan waktu Raperda pesantren itu juga memang wah ini udah maksudnya teh kerjaan saya ini malah gitu, ataupun misalkan ini adalah tanggung jawab saya, ada nggak pas pertama itu benak seperti itu Pak? Bahkan ya di dunia politik ya, artinya kita ngobrol dengan antara fraksi itu sampai kita lakukan. Oke. Kalau dari giliran atau kesepakatan bersama antar fraksi, kita giliran menjadi pimpinan pansus itu. Pansus ya. Nah, ketika kemarin diluncurkan di bulan Juni 2020, ada 4 fraksi, pansus. Ya, pansus. Ada 4 raperda maksud saya. Iya. Giliran PKB sebenarnya bukan pansus pesantren. Bukan raperda pesantren, tetapi raperda apa ya? Informasi dan persandian atau apa? Oh iya, yang itu informasi kan ada 4 itu ya. Nah, akhirnya kita ngobrol. Nah, di situ saya praktekkan. Oke. Ana santri. Ana santri. Jalan hidup saya sebagai santri. Pesantren adalah tempat saya gitu kan. Ana santri, ana tidak mengerti tentang informasi. Tentang persandian apalagi. Nggak ngerti, yang ngertinya pesantren gitu kan. Singkat cerita, akhirnya kita sepakat. PKB di pansus pesantren. Satu lagi yang persandian tadi di Nasdem, di Ibu Tia kan. Nah, dengan semangat dan latar belakang yang saya lakukan, akhirnya saya ada di Pansus 007. 007. James Bond bukan ya? Luar biasa lah. Kalau misalkan kita ngomongin masalah perda pesantren, Pak, kan kita sudah tahu bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ya tentang pesantren ya. Yang disahkan oleh DPR RI. Nah, sebenarnya urgensinya sejauh mana sih Pak kalau misalkan kita berbicara tentang perda pesantren itu? Sebelum masuk ke situ, bagaimana kalau saya boleh minum dulu? Oh boleh, mangga. Silakan. Karena asik ngobrolnya Pak, jadi pengen langsung dikorek gitu kan. Soalnya saya baru sarapan tadi. Oh iya, silakan. Sudah dikontak sama Ray, akhirnya komitmen jam 10 ya. Telat juga gitu. Langsung ya. Karena jauh loh ya. Lupa minum. Ya mangga silakan Pak. Karena jauh juga loh ya sobat Foxpop ya. Jadi memang hari ini Pak Sitkon tuh lagi banyak kegiatannya ya kan. Bahkan tadi juga kan jam 1 itu langsung silaturahmi dengan Dewan Syuro dan kaum milenial yang lainnya juga. Jadi terima kasih banget nih ya. Oke. Nah, bisa Pak lanjut? Oke. Jadi tentang masalah urgensi dari si perda pesantren ini Pak. Kan kalau misalkan undang-undang itu kan memang ranahnya DPR RI ya. Betul. Tetapi untuk daerah Jawa Barat sendiri itu urgensinya seperti apa sih Pak? Di 8.343 pesantren itu terdata di Jawa Barat. Jawa Barat. Itu ketika kita pertama dapat informasi data itu dari Kemenag Jawa Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Betul. Itu ada 8.343 pesantren di Jawa Barat. Ini mengalahkan jumlah yang ada di Jawa Timur yang biasanya kan kita tahu ya. Kan biasanya kita tahu bahwa Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan basisnya pesantren. Persis. Iya. Ternyata kalau dari sisi kuantitas, itu ada di Jawa Barat. Makanya saya juga kaget ternyata banyak ya gitu. Dan ya ini kita jadi berbicara latar belakang. Latar belakang dari kenapa kita butuh aturan yang membahas mengatur soal pesantren. Bagaimana pemberdayaan pesantren, bagaimana fungsi dakwah di pesantren dan seterusnya lah. Betul. Itu karena yang namanya pesantren itu lahir sebelum Indonesia ada. Betul. Kemudian pesantren itu berperan betul ketika mengusir penjajah. Betul. Dalam perang kemerdekaan. Betul. Kemudian pesantren itu mempertahankan kemerdekaan, itu perannya sangat luar biasa. Yang kemudian juga misalnya melahirkan satu pengakuan dari pemerintah. Betul. Adanya Hari Santri Nasional. Ya, betul. Itu mempertahankan kemerdekaan. Betul.
kemudian mengisi kemerdekaan dan seterusnya sampai hari ini. Yang kala itu adalah belum ada pengakuan seolah-olah dari pemerintah. Secara hukum lah ya. Secara regulasi belum hadir. Betul. Pemerintah di tengah-tengah kepentingan pesantren, pengembangan pesantren dan seterusnya. Ini perjuangan ini terus kita suarakan, kita lakukan sampai pada akhirnya, termasuk juga di situ Partai Kebangkitan Bangsa aktif di dalamnya. Betul. Lahirnya Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 tadi. Itulah yang kemudian menginisiasi kami dari Partai Kebangkitan Bangsa manakala kita mau mengusung gubernur. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2018. Akhirnya kita membuat sebuah kontrak politik. Betul. Dengan calon yang akan kita usung. Kebetulan kita mengusung Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum. Betul. Jadi ketika kita mau menyerahkan SK, naon ya? Apa yang harus kita sajikan? Betul. Sebagai gentleman agreement. Betul banget. Saya bilang jangan cuma itu, tapi harus tertulis. Betul. Hitam di atas putih, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Akhirnya kami membentuk tim dan lahirlah 9 agenda Jabar lahir batin, yang kemudian itu ditandatangani oleh Pak Ridwan Kamil dan ketua kami Syaiful Huda Syafi'i sebagai komitmen, sebagai kontrak politik. Di situ yang nomor 1 adalah soal pembangunan pesantren Jawa Barat. Tegas di situ bagaimana pesantren harus terfasilitasi, harus diakui oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat manakala Ridwan Kamil jadi gitu. Jadi memang sebelum jauh perda ini ada, memang dari awal pun sudah dirancangkan untuk itu. Betul. Dan saya di situ saya sebagai sekretaris Dewan Tanfidz waktu itu mendampingi Mas Huda. Kita pantau terus perkembangannya. Ketika masa kampanye, saya jadi sekretaris tim Rindu, tim pemenangnya Ridwan Kamil UU. Saya sekretaris. Ayo kita sodorkan, ini harus disuarakan dalam kampanye. Jadi apa kira-kira? Ya misalnya regulasi, saya bilang. Kebijakan-kebijakan sebenarnya. Akhirnya beliau dengan konsepnya beliau dalam rapat akbar di Sabuga, beliau menyampaikan kurang lebih bahwa perda pertama yang akan saya bentuk sebagai oleh-oleh, sebagai hadiah untuk uak kami, bapak kami, nenek kami, kakek kami. Yang dari pesantren. Kami itu maksudnya Ridwan Kamil dan UU kan. Basicnya mereka kan pesantren. Yang akan saya bentuk adalah perda pesantren. Saya sampai standing applause langsung. Hanya berdua dengan teman saya. Luar biasa di situ. Ya karena itu mungkin cita-cita juga kan dari 9 agenda itu juga kan menjadi nomor poin pertama kan ya. Betul. Ketika ada pembahasan seperti itu dari Ridwan Kamil dan UU juga mungkin jadi sebuah angin segar bahwa ini kita terfasilitasi untuk regulasi tentang pesantren itu. Sudah diinisiasi itu ketika Ridwan Kamil UU dilantik tahun 2019 itu ada raperda. Saya lupa namanya tetapi kurang lebih tentang keagamaan. Atau bisa diartikan juga membahas sedikit soal pesantrenan dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Cuman karena cantolan hukumnya belum ada, yaitu undang-undangnya belum ada, belum terbentuk, akhirnya bahasanya raperda itu dibalikan lagi ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi belum waktu itu teh. Momentumnya ketemu di tahun 2020. 2020 langsung. Kata 2019 sudah ada undang-undangnya. Undang-undangnya sudah ada, ditunggu-tunggu peraturan pelaksananya belum ada. Akhirnya ada slot juga untuk memperbaiki draftnya aja. Draft perdanya itu. Ya bahasa perundang-undangannya membuat naskah akademik. Barulah di pertengahan tahun 2020 itulah kemudian diajukan ke DPRD, dibahas dalam paripurna, ayo disetujui, kemudian tindak lanjutnya dibentuk pansus 007. Itu mah istilah saya aja ya. Tapi keren juga sih, gak kepikiran loh Pak. Saya cuma baca pansus 7, ya udah gitu kan ya. Ternyata 007. Nah, kenapa jadi 007? 7. Karena 7. Dan ini ada tuh makna yang lebih jauhnya. Kenapa tuh? 7 langit. Oh iya betul. 7 pendekar. Betul. Mabok. Jadi makna 7 itu sangat luar biasa.
7. Ada di Cirebon juga. 7 apa? Adan Pitu. Adan Pitu. Itu kalau menjelang peringatan Maulid Nabi, Muludan di sana ya, ada itu. Azan 7, Adan Pitu. Pitu kan 7. 7 betul. Oh, jadi memang sudah takdir Allah aja ya Pak ya, langsung gitu ta. Insyaallah. Insyaallah. Nah, kan kita banyak orang juga baru tahu nih Pak, karena kan memang baru disahkan tanggal 1 Februari kemarin. Oke. Jadi sebenarnya dari Perda Pesantren ini isinya tentang apa aja sih Pak? Fungsi pesantren itu menurut Undang-Undang Pesantren Betul. ada 3. Oke. Yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi dakwah, yang ketiga fungsi pemberdayaan. Oke. Fungsi pendidikan itu masih domainnya Jakarta, domainnya Kementerian Agama. Oke. Ya, soal kurikulum, soal pokoknya urusan fungsi pendidikannya masih sana. Kementerian Agama. Sehingga 2 inilah yang kemudian menjadi kewenangan pemerintah di bawah, ya, di provinsi, di bawahnya provinsi, kabupaten, kota. Sehingga di Raperda ini pada intinya hanya mengatur 2 hal. Oke. Tentang fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan. Pemberdayaan itu mana? Pemberdayaan pesantren, lingkungan pesantren dan masyarakat. Oke. Bisa masyarakat yang skala terdekatnya adalah lingkungan pesantren. Atau pemberdayaan masyarakat lebih luas. Betul. Sebab ini bisa menjangkau jauh juga. Betul. Gitu. Oh, jadi lebih ke dakwah dan pemberdayaan ya. Yes. Dan dari 35 pasal itu ya. Ya. Nah, sebenarnya kan ketika sudah ada payung hukumnya, regulasinya, kan dengan 8.000 itu yang tercatat mungkin ya Pak ya? Ya. Apakah banyak juga nih pesantren-pesantren juga yang mungkin pesantren kecil, yang mungkin juga belum terdaftar. Betul. Tantangan ke depannya ini seperti apa Pak setelah adanya Perda pesantren ini untuk pesantren-pesantrennya? 1, Pemprov harus konsentrasi terhadap pengembangan terhadap penyelenggaraan pondok pesantren. Oke. Konsentrasinya apa? Dia harus menelorkan segera. Menurut saya sih harus segera. Harus segera. Walaupun kata di sini paling lama setahun. Oke. Tapi menurut saya harus segera. Segera tuh jangan sampai sampai 2 tahun 3 tahun gitu ya. Terlalu. Nanti kita bahas masalah terlalu kenapa ya. Jadi pergub. Oke. Kuncinya ada di pergub. Oh. Jadi pergubnya itu harus komprehensif mengatur bagaimana fungsi dakwah ini dilaksanakan di Jawa Barat, di lingkungan pesantren. Kemudian bagaimana Pemprov memfasilitasi pemberdayaan pesantren. Oke. Dan masyarakat di sekitarnya. Jadi lebih fokus pada nunggu pergubnya dulu, terus juga bagaimana memfasilitasinya dan yang lain-lain itu jadi tantangannya mungkin ya. Dari sekarang juga udah saya, halo, pergub segera keluar. Oke lah, disusun juga draftnya. Paling gitu ya Pak ya. Dalam komunitas-komunitas kecil kita melakukan diskusi bagaimana perda ini kemudian kepentingannya atau teknisnya nanti diatur di dalam pergub. Jadi kita sudah seringkali termasuk juga di DPP PKB Jawa Barat kita coba mendiskusikan ini agar menjadi materi atau masuk di dalam draft pergubnya itu. Oke, siap, mantap. Jadi tinggal nunggu pergubnya aja. Saking serunya jadi saya pengen minum lagi. Gak masalah, Pak. Boleh ya. Jadi nunggu pergubnya. Jadi buat semua sobat Vox Pop yang lagi di pesantren, yang santri-santri, sabar dulu sebentar. Regulasinya sudah ada, perdanya sudah ada, tinggal pergubnya aja. Ya. Jangan terlalu lama. Mari kita buat semuanya menjadi syahdu. Iya. Nah, tadi ngobrol-ngobrol masalah terlalu dan syahdu, mungkin ini juga ada yang harus dijelaskan juga nih sama Pak Sidkon. Boleh dibuka aja Pak. Ini tentang menjelaskan tentang apa sih? Soalnya dari tadi kan syahdu terus, terlalu terus dan yang lain-lain ya kan. Ini sebenarnya kita mau menyiapkannya yang lebih. Cuman memang karena teman-teman humas. Wow. Oh, ini bukan buat Bapak, bukan. Ini isinya tentang sesuatu. Alah. Nah, ini siapa Pak? Biasa. Itu idola saya. Boleh Pak dipegang. Niatnya sih kita pengen mendatangkan Rhoma Iramanya ke sini. Aduh, ya. Sebenarnya kita pengen mendatangkan Pak Haji Rhoma Iramanya, Pak. Iya. Cuman agenda beliau sibuk katanya.
Jangan samakan aku dia dengan yang lain. Dia dengan yang lain. Aduh. Bukan, kalau itu Arafi. Arafi, udah lagi bukan. Kalau Begadang ini- jangan begadang. Nah. Tenonenet. Jadi ingat masa muda ya. Ini boleh dijelaskan nggak Pak? Ini kenapa dengan aroma irama? Saya lahir di Pantura, Oke, remaja di Pantura. betul. Setiap kali panen di sana itu biasanya masyarakat tuh melakukan syukuran itu setelah panen. Oke, ya. Dan ketika sitkon remaja di Ada sana itu Sirgon. Sekarang apa Pak? Kan masih remaja sekarang juga. di atas remaja, Ada bahasanya remako Pak. remako. Remaja masa kolot. Remako itu adalah justru yang membuat Oh gitu. rekaman ini. Oh. Rekamannya Bang Haji itu banyak di kaset Iya, yang dilebih kaset. Remako. Oh gitu, baru tahu saya Pak. Remako. Ternyata bisa disambung juga remaja kolot. Remaja kolot. Usia udah Saya mulai- lahir di Pantura, saya remaja itu di sana itu seringkali ada orang hajatan. Oke. Itu ada hiburannya, Oke. tarling. Dan tarlingnya itu ya pasti arahnya lebih ke dangdut. Oke. Dan ketika kita dengar radio di sekitaran Indramayu itu banyak yang radio-radio dengan basic dangdut. Oke. Dan sitkon kecil Dan sitcom kecil. kenal dengan Rhoma Irama Terlalu. dengan begadangnya Terlalu. Apalagi Mira Santika. Mira Santika, no way. No way. Anak santri. Anak santri. Ampun, jaga-jaga gitu ya. Ampun. Sekali lagi, ini idola saya. Idola Idola saya. Oke, jadi itu idola sampai sekarang masih, Pak. Masih. Itu koleksi nggak? Masih koleksi album-album dan yang lain-lain? Setidaknya di frame saya kalau ada tayangan TV, ada TV, Ah. ada ininya juga. Coba saya bilang bikin running tag gitu, nyalain. Oke. Ya, tapi enggak nih. Dari mulai syahdu, begadang, Damir, darah muda, itu kan sikat. Semuanya sikat. Sikat. Ya kan? Tapi kalau dulu zaman-zaman sekarang mungkin kan sudah sibuk dengan kunjungan kerja dan yang lain-lain. Tapi kalau zaman-zaman dulu suka ngintilin gitu, maksudnya ada Rhoma Irama nih kesini, ikut nonton gitu nggak? Sampai fanatik gitu nggak? Enggak sih kalau Enggak, cuma suka menikmati aja mungkin ya. Ketika pemilu kemarin Bang Haji itu terus mengikuti kampanye kita, saya ada di depan. Oke. Jadi ketika ada ini antar Rhoma Irama mau ke Pulau Jawa, saya antar sampai ke Soekarno Hatta di sana. Jadi sampai gitu ya. Pak Haji mohon doanya biar sitkon jadi di DPRD di provinsi. Oh iya Oh, siap. siap. Amin. Sampai segitu. Alhamdulillah doanya Pak Haji ya berarti ya. Salah satunya ya. Barangkali. Barangkali. Amin. Insyaallah. Insya Allah. Nah tadi ini ada mystery box tadi adalah Rhoma Irama. Oke. Sekarang kita langsung ke rapid question. Ya, Pak Sitkon, jadi nanti saya bakal kasih 2 pilihan. Ya. Dan nanti Bapak tinggal pilih dari 2 pilihan tersebut. Nanti setelah semuanya dipilih, nanti saya bakal nanya kenapa alasannya. Siapa? Asal lu lanu banyak mikir lah. Enggak akan, santai aja. Ya. Siap? Oke. Sate Marangi, sate Padang. Marangi lah. Marangi lah. Dangdut koplo, dangdut Melayu. Dangdut Melayu. Dangdut Melayu, kopi atau teh? Kopi. Liburan di rumah, liburan di luar. Liburan di rumah. Kemeja putih, kemeja batik. Putih. Motor sport, mobil sport. Mobil sport. Mobil sport. Sate Marangi kenapa, Pak? Saya 4 tahun terakhir itu saya di tenaga ahli di Kementerian Desa. Oke. Seminggu sekali itu pulang ke Bandung. Ke Bandung. Senin berangkat, Jumat pulang. Oke. Kalau berangkat saya keluar tol Purwakarta mencari sate Marangi. Yang bikin suka sama sate Marangi apa? Khas aja di Oh, lidah. khas aja gitu. Kalau biasanya sate itu kan sudah di Bumbu. kalau ini udah dicelupin, celup. Iya, Nah, langsung. itu Marangi yang aslinya. Ah. Di Cianting kalau pengen tahu. Oh, Cianti. Kapan-kapan yuk kita semua. Boleh saya Makro catat deh. dulu ya. Siap. Dangdut koplo, dangdut Melayu.
Melayu ya. Koplo itu kekinian, Pak. Kekinian. Seringkali saya menilai apa ya? Terlalu kreatif gitu. Saking kreatifnya. Orang Indonesia saking kreatifnya. Saya sering kali menyukai sebuah lagu itu dengan syair-syairnya. Oke. Jadi kita maknai juga gitu. Oh. Kalau misalnya salah alamat itu kan ya hanya itu aja salah alamat. Apa maknanya tuh? Oh, Salah. hiburan. Jazz hiburan. Tapi kalau misalkan Melayu mungkin banyak maknanya juga. Kenapa juga saya menyukai Bang Haji? Betul. Itu karena syarat dengan makna saya. Dan juga dakwahnya juga ya. Dakwahnya ada. Oke. Kecuali Ani. Jangan. Oh iya betul. Ani. Oh saya jangan nyanyi, saya falas suaranya. Kopi teh tadi? Kopi. Berapa gelas per hari? Setelah di dewan bisa jadi 3 gelas sehari, Pak. Lah? Dahsyat. Gila, juara. Ini yang sedang mulai saya turunkan ya. Bisa 3 gelas. 3 gelas. Pagi kopi hitam, siang kopi susu, sore kopi hitam. Oke. Malam jangan ditanya. Tadi ini ada juga fakta ternyata kalau misalkan pulang dari Cirebon, Indramayu suka pulang ya makan sate Marangi tadi ya. Ya. Nah ini tadi masalah kopi kan tadi 3 gelas. Dan kalau misalkan untuk traveling juga itu suka Pak. Biasanya harus ada kopi gitu. Enggak juga sih. Enggak sampai edik kayak gitu enggak. Jadi Cuman ya hanya apa ya? Hanya terbiasa aja. Tapi Terbiasa. kalaupun harus teh pahit, ya masalah enggak ada gitu. masalah. Teh putih ya, air putih juga siap. Ya siap. Minum dulu Pak. Pengapunten. Bangga Pak. Oke, tadi sudah. Sekarang liburan di rumah, liburan di luar. Saya sudah, kalau namanya liburan tuh sudah terbangun komitmen dengan istri sejak lama. Saya aktivis. Jadi Senin sampai Jumat punya saya. Oke. Jangan ditanya, jangan diganggu. Gampangannya mah keluar di halaman rumah teh. Iya. Saya single. Pokoknya masuk keluar halaman, jangan tanya istri saya di mana. Sudah pasti di rumah. Jadi ketika Sabtu Minggu ya family day. Oke. Jadi kalau mau hiburan ya di rumah. Dan biasanya kalau di rumah ngapain, Pak? Nyanyi bersama. Oh iya. Kalau tidur enggak? Bahtera cinta. Oh. Nyanyinya berdua sama istri ya? Iya. Tapi ya sekali-kali kita keluar kota gitu kan. Kalau misalnya ada long weekend. Iya betul. Sama keluarga sama. Ya paling pol-pol ke Cipanas, ke Garut. Ke Garut. Atau pulang kampung bisa ke Sukabumi. Istri saya. Oh, istri suka Sukabumi. Sukabumi. Tetangganya Mbak Desi. Oh, tetangganya Mbak Desi. Iya. Oh, berarti langsung kenalan langsung sama ya, langsung Mbak Desi. Atau ke Indramayu. Kalau ke Indramayu dapil ya sering terabaikan juga keluarga di rumah. Betul. Saya mah dengan teman-teman di dapil ya di sana. Dan itu saya merasa fresh. Betul. Kalau sudah ketemu dengan kawan, dengan kesepuhan, dengan kiai di sana, saya merasa fresh. Ya karena mungkin juga dengan kerja Senin sampai Jumat dengan karena beban pikiran juga mungkin ya. Yes. Jadi akhirnya ketika di rumah pingin istirahat dan ketemu teman pinginnya happy. Lanjut ke meja putih, ke meja batik. Putih itu apa ya? Saya merasa muda terus. Oh, makanya saya pakai putih sebenarnya. Iya itu. Ini makanya saya pakai putih karena udah dapat fakta sukanya baju putih. Salah kostum saya pakai. Dikira nanti jadi kapelan. Ternyata saya pasti Bapak pakai baju putih, biasa pakai baju putih juga gitu. Kalau putih itu saya merasa apa ya? Ya kalau dirasakan sekarang lebih muda lah. Oke. Sama kayak topi juga mungkin ya, Pak ya. Kenapa suka pakai topi lakan, Pak? Saya pengen dilihat sama Ray. sama pemirsa. Jadi kalau Pak Topi ini ceritanya kemarin di Pileg gitu. Jadi ketika masa kampanye ini kan pasti orang banyak banget, lebih banyak yang tidak kenal dengan situ. Betul. Bagaimana kemudian membuat sebuah image media publikasi itu betul. Kemudian menjadi eye catching. Oke. Bila perlu lah potong rambutnya setengah gitu. Tapi nggak lucu kan? Nggak lucu, Pak. Nggak jadi nggak bagus. Calon wakil dewan kok gayanya begitu. Ini kenapa? Coba gitu kan ya.
nggak sengaja saya beli topi ini gitu, kemudian foto juga nggak sengaja itu. Tidak diset tadi nature aja. Akhirnya ternyata bagus juga. Saya lihat, oh ganteng juga Mas Idron nih. Jadi walaupun di atas pohon, walaupun ditempel itu cepat kenal itu. Sudah jadi icon lah ya. Yang pakai laken TH. Gitu. Kan kalau makanya pakai topi laken, mobilnya mobil sport gitu maksudnya. Kalau mobil sih sebenarnya mobil apa aja. Apa aja yang penting bisa kemana-mana gitu lah ya. Dugi ka ayeuna oge masih tetap mobilna eta. Yang penting bisa maju lah yang agak gitu ya. Dan bisa ke kampung-kampung. Nah, itu bisa. Ada apa sih kon? Yes. Oke. Tapi dijawab ya. Oke, ini kita udah bahas banyak banget tentang perda pesantren dan yang lain-lainnya. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir dan mungkin juga menjadi closing statement dari Pak Sidkon, karena waktunya juga udah hampir habis Pak. Karena zuhur. Padahal saya berharap sejam deh. Oh, sejam lagi. Boleh sejam lagi gimana? Kalau saya sih masih oke. Ngomongin perda pesantren tapi kok topinya begini saya ganti ah. Oh ganti, nggak masalah. Karena jadi ini, karena kan kita penontonnya milenial juga. Nah kan masih milenial juga. Nah pertanyaan terakhir, dengan adanya perda pesantren yang bisa dikatakan Ede adalah yang pertama di Indonesia, betul ya? Betul. Jadi pertama di Indonesia, bahkan kalau kata Pak Sidkon internasional, bahkan dunia akhirat ya? Iya. Karena memang baru pertama kali. Setelah diundangannya undang-undang pesantren. Oke, setelah ada. Karena kalau misalkan di Aceh itu beda lagi. Beda lagi konteksnya. Karena itu beda lagi. Dan jadi sampai ke Aceh, sampai ke Jogja, sampai ke Jawa Tengah ya untuk itu, dan intinya benar-benar serius banget dari Pansus 007 tentang perda pesantren ini. Dengan setelah adanya perda dengan berbagai macam kajian dan yang lain-lain, harapannya dan wajah ke depan pesantren di Jawa Barat khususnya akan seperti apa Pak Sidkon? Baik, closing tapi agak panjang nih. Apa salah? Jadi sebagai bagian dari ta'adus bin nikmat, rasa syukur saya yang pertama adalah walaupun panjang, tapi sesuai target. Betul. Dari Juni baru ditetapkan Februari. Itu terlalu panjang sebenarnya untuk sebuah pembahasan raperda. Tapi ini bukan hanya karena masa pandemi, tetapi juga karena aturan di atasnya itu belum turun kala itu. Apa yang terdekat peraturan Menteri Agama. Sehingga pola pembahasannya saya balik. Sambil nunggu PMA, sambil kita komunikasi Jakarta mencari informasi sudah sampai mana pembahasannya, kita ke lapangan dulu, on the spot, melihat kondisi pesantren hari ini seperti apa, ngajak teman-teman pansus, yuk kemana, semua perwakilan pesantren dengan basis ormas keagamanya kita datangi, yang ke NU-nya, yang berbasis Muhammadiyahnya, yang berbasis Persis, PU dan seterusnya. Semuanya kita lihat, bahkan bukan untuk Jawa Baratnya saja. Jadi di Jawa Barat itu kita on spot mendengar masukan-masukan dari Mas Ayih, Kiai, pengasuh pondok pesantren melalui telinga kanan, telinga kiri. Kita dengarkan. Staf, catat, bahkan merekam. Semuanya. Nah kemudian studi banding. Ketika kita berharap ke Jawa Timur sebagai basis mungkin ya, basis atau apa ya, Kiai Langitan kan di sana. Iya betul. Ternyata masih terkendala oleh pandemi. Protokol kesehatan diterapkan dengan ketat di lingkungan pesantren di sana. Betul. Akhirnya kita tidak ke sana. Kemudian bergeser ke Jogja. Di Kerapiak sama. Akhirnya ada di pesantren Pandanaran dengan protokol kesehatan dan kita hanya diterima untuk 10 orang. Padahal tim pansus ada 20 orang. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ke sana. Bisa ke sana. Kemudian ke Jawa Tengah ada di Brebes atau apa. Sama protokol kesehatan ternyata diterapkan. Kita masuk pesantren cuci tangan, sabun disediakan. Hand sanitizer dan hand sanitizer, habis itu wudhu. Wah luar biasa lah. Langsung bersih. Pesantren menerapkan betul. Prokes itu. Kalau ada kasus-kasus itu wallahu alam. Ya itu mah takdir aja lah. Iya betul. Kalau saya sebut sih bukan klaster lah ya. Itu mah kasus istimewa mungkin ya. Kasus saja. Jadi termasuk ke Aceh tadi disebutkan. Kenapa ke Aceh? Karena Aceh pionir, pelopor ya. Ternyata bukan ini yang kita kehendaki. Sampai akhirnya tahu seperti itu. Lihat sih peraturan daya, bagaimana ceritanya dan seterusnya. Ternyata bukan ini. Ya,
kita akhirnya kembali lagi fokus bahas pasar per pasar sampai tunggu itu. Tidak agak lama memang waktunya. Tetapi dengan takdir dan izin dari Allah tentunya, cita-cita kami di awal agar perda ini ada perda yang monumental, harus yang pertama. Betul. Se-Indonesia setelah undang-undang itu bisa tercapai. Oke. Ya, kesemuanya saya kira nikmat. Bayangin saja, sudah yang pertama perda ini ditetapkan pada 10, saya bilang sih nyebutnya 10. Biar satunya muncul terus. 10 Februari 2021. Gitu. Satu. Nomor perdanya perlu saya kasih tahu ya. Termasuk juga kepada kawan-kawan yang melihat di tayangan ini, perdanya perda nomor 1 tahun 2021. Nomor 1. Jadilah Anda nomor 1. Dimanapun berada. Jadi monumental betul. Padahal ketika di terakhir itu ada kawan kita dari Lampung, itu pansusnya di heboh, katanya yang pertama. Jawa Timur sudah masuk ke Dagri duluan. Nah, kita kebalik, Pak. Kita bahas dulu pasar per pasar, baru kita konsultasi. Jangan langsung ke sana dulu gitu kan. Serasa syukur kita juga ketika kita konsultasi ke Kementerian Agama, Kak William kenal baik satu pesantren, Direktur PD Pontren, Pendidikan Dasar Pesantren di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, juga satu pondok dengan saya. Dirjen Kementerian Agama juga. Itu di Kementerian Agama itu mantan sekretaris PWGP Ansor Jawa Barat. Jadi ketika saya telepon sore-sore itu ya langsung komunikatif. Sampai akhirnya alhamdulillah. Dalam paripurna tanggal 1 Februari ini bisa diterima, ditetapkan sebagai perda. Dan informasinya menjadi heboh, ini perda pertama. Betul. Ekspektasi kita di awal ketemu di situ. Alhamdulillah langsung. Tadinya kita berharap Oktober ini bisa ditetapkan bertepatan dengan Hari Santri 22 Oktober. Tapi lewat, aduh sedih saya. Ternyata lebih sedih saya itu waktu itu tuh. Sempet drop ya saya. Kecewa, tapi akhirnya kok di 1 Februari ternyata ada momentum yang luar biasa bagi saya khususnya ya sebagai Nahdien ya. Betul. Itu tanggal 31 Januari itu adalah Harlah NU. ke-95, Harlah NU yang ke-95, artinya ya Allah mudah-mudahan ini menjadi kado di ulang tahunnya Nahdlatul Ulama yang ke-95 sebagai tanda ta'zimnya situn santri kepada ulama, kepada pesantren. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Jadi sangat banyak banget pembahasannya tentang perda pesantren, perjalanannya, latar belakangnya. Tapi ada satu soal Kang Bro. Siap. Jadi kalau di awal itu kan pengawalannya terbentuknya perda pesantren. Tapi yang selanjutnya adalah tugas kami anggota dewan adalah pengawalan yang lebih berat lagi. Betul. Dari fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi regulasi. Betul. Yaitu bagaimana mengawasi agar perda ini bisa dilaksanakan dengan baik. Betul. Kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat pesantren dan masyarakat luas. Betul. Jadi halo Pak Emil, mohon ini diperhatikan betul. Kami ingin pesantren juara. Pesantren juara dan Jabar juara lahir batin. Mantap. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ray Rinaldi. Terima kasih Bapak Sitkon. Terima kasih Bapak Sitkon. Dan ini benar-benar nggak apa-apa Pak, kita santai aja di Fox Pop Podcast itu kita santai. Jadi pembahasan perda, pembahasan tentang apapun kita bisa dilihat dengan sisi yang lebih bisa diterima oleh masyarakat lebih umum. Milenial kita bisa masuk gitu kan, dan yang lain. Jadi makanya kita diajak ke Fox Pop Podcast itu intinya seperti itu. Ya. Jadi banyak banget terima kasih juga buat Bapak Sitkon yang sudah meluangkan waktunya. Terus juga ini sebenarnya kalau misalkan dari
Ray sendiri masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, tapi mungkin bisa dijawab lagi di lain waktu mungkin ya Pak ya. Insya Allah siap. Insya Allah, dan juga terima kasih juga telah memberikan ilmu juga tentang bagaimana menjalani hidup, prinsip dan yang lain-lain, karena banyak banget ilmu-ilmunya yang Ray terima sebagai kaum milenial, cenah. Iya. Bagaimana seperti itunya, dan pokoknya buat sobat Fox Pop yang lainnya terus kawal ya Pak ya, tentang perda pesantrennya. Buat santri-santri semuanya kita tunggu pergubnya seperti apa, nanti bagaimana pelaksanaannya seperti apa sampai ke pesantren-pesantrennya 8.300 ya Pak ya, sekitaran itu. Bahkan informasi terakhir sudah 9.415. Wah, sudah hampir 10.000 ya. Itu pun sudah ngantri. Nah, Di belakangnya bisa tembus di 12 bulan depan katanya. Oke, 12.000. 12.000. Wah, mantap banget pesantren. Makanya semoga ini tepat sasaran dan juga membantu pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat dan menjadi pionir untuk Indonesia ke depannya. Oke. Terima kasih Bapak Sirkon. Sama-sama. Terima kasih buat Humas DPRD Jabar. Oh, good job semuanya. Jabar juara lahir batin. Kalau di Fox Pop, Humas DPRD juaranya. Humas juara. Juara. Oke, Makasih. Terima kasih dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Reja pamit, Bapak Sitkonya pamit, Humas DPRD pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.